Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pengurus BKM Masjid Darul Ihsan yang saya hormati, cerdik pandai alim ulama, pemuka masyarakat, Bapak Ibu hadirin sidang jemaah salat tarawih malam ke-19 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan. Kemudian kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, amaliyah kita kepada Allah. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini bisa kita bersilaturahim, bermuajahah. Mudah-mudahan akan menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadatul umur, dan menambah keberkahan umur. Itu silaturahim. Lalu apa pinta kita kepada Allah? Pinta kita semua dalam masjid ini kepada Allah apa? Doa kita apa? Doanya mudah-mudahan sesuai ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ya Rabbana, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada saat ini di masjid ini, ya Allah, maka kumpulkan pula lah kami di surgamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau yang doa ini Bapak itu, ini butuh doa, butuh usaha, butuh ikhtiar. Inilah diantaranya ikhtiar kita, usaha kita meningkatkan ubudiyah kepada Allah agar kita sama-sama dikumpulkan di surganya. Sekali lagi amin. Ada yang tak perlu kita doa, dia dapat. Tak perlu kita usaha, dia terjadi. Bahkan kita menolak pun dia tetap datang. Doa tak perlu, usaha tak perlu, bahkan menolak pun dia tetap ada. Apa itu? Yauma nahsyuruhum jami'an. Kita dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyarnya. Kali ini tak perlu doa, ini wajib hukumnya. Kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyarnya. Gunanya apa? Untuk diperiksa sehelai demi sehelai, per individu, pardan. Kalau begitu kan tak perlu doa itu. Ya Allah, kumpulkan kami di padang mahsyarmu, tak perlu doa, karena itu pasti ada. Tapi kumpulkan kami di surgamu, ya Allah, ini kita perlu doa, perlu usaha, perlu ikhtiar. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam ini kita coba cek
beberapa poin, beberapa bab, beberapa amal-amal kita. Ini malam yang ke-19, berarti sudah lebih separuh Ramadan terlewatkan. Apa yang perlu kita cek? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya puasa kalian akan menjadikan kalian orang yang bertakwa. Sampai hari ini kadar takwa kita berapa ini? Kalau kira-kira masih separuh-separuh, gas. Kalau banyak, tambah. Apa di antara cirinya? Ini kita tengok. Udah nampak belum? Udah tumbuh belum? Kalau belum tumbuh berarti belum serius kita melakukan ibadah puasa selama 18 hari ini. Berarti perlu ditingkatkan. Pertama, apa cirinya? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu kena pengaruh puasa, kena pengaruh qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan. Pertama akan tumbuh sifat rajin berimpak. Tak pula disebut harus sekian, tidak, tapi dia rajin berimpak. Baik impak sunat maupun impak wajib. Impak wajib ini zakat. Tadi disampaikan oleh pengurus zakat fitrah. Lalu saya menyampaikan juga zakat mal, jangan lupakan. Zakat mal. Bagi yang sudah sampai hartanya, simpanannya, mungkin di bawah bantal, di atas loteng, atau di bank dan lain sebagainya, senilai 85 gram emas, kira-kira 78 juta, berarti dia sudah kena nisab 2,5%. Kalau belum sampai haulnya, berarti belum jatuh tempoh zakat. Kalau sudah sampai haulnya, berarti mesti dia kena zakat. Itu dia. Bedanya apa? Kita ini berlomba-lomba mengeluarkan impak sedekah pada bulan Ramadan. Sementara zakat mal tak pula mesti Ramadan. Itu dia. Maka ini perlu saya sampaikan. Zakat mal itu misalnya dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban, hitungan 1 tahun penuh. Berarti keluarnya bukan pada Ramadan. Tapi anggaplah lalai, lupa dan lain sebagainya, maka keluarkan pada bulan Ramadan sambil dia banyak istighfar atas kelalaiannya terhadap hak orang-orang miskin. Jadi bagi yang sudah sampai nisabnya, keluarkan. Bagi yang belum sampai nisabnya tapi dia ingin mengeluarkan, ingin mengambil berkah bulan Ramadan, sah. Jadi yang tak boleh itu memperlambat zakat. Adapun mempercepatnya sah. Itu baik impak wajib maupun impak sunat. Akan timbul pengaruh di hatinya, rajin berimpak. Pendek kata, setiap kali dia ke masjid, kalau dia ingat, walaupun 5.000 dia bawa. Jarang yang kosong kecuali lupa. Begitu tumbuh di dalam hatinya berimpak dan bersedekah. Kalau itu belum tumbuh atau tumbuhnya baru sedikit-sedikit ya tajazza, maka ketahuilah pengaruh ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, tarawih tadarus kita belum kuat. Maka itu perlu kita gas. Jadi acuannya gitu. Jangan kita mengatakan dah hebat saya ni, belum. Cek dulu satu persatu. Yang kedua, apa yang akan timbul? Wal kaziminal ghaiza. Dia mampu menahan marah apabila sedang marah. Artinya bisa dia mengontrol emosinya. Semakin lama dia berpuasa,
emosinya semakin terkontrol dengan baik. Kan wal kaziminal ghaiza. Kemudian dia pakai resep-resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa resep dari Rasul? Iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila kalian sedang marah, maka cepat ngambil air wudu. Itu resep dari Rasulullah. Kenapa? Fa innal ghadaba minasyaitan. Karena marah itu kebanyakannya dikompor-kompori oleh syaitan. Wa khuliqas syaitanu min nar. Syaitan itu tercipta dari unsur api. Fatfa'un nar bil ma', maka padamkan api dengan air. Itulah hikmah terbesar dari wudu selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa mengontrol emosi. Atau dia pakai resep lain. Apa resep dari Rasulullah? Iza ghadiba ahadukum qa'iman falyaq'ud. Apabila kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, duduk cepat. Fa illam yakun qa'idan falmuttaji'. Kalau duduk pun tak mempan, tetap marah juga, tetap menggebu-gebu juga, tetap meluap-luap juga, berbaring. Begitu resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata entah resep mana dia pakai, tapi semakin lama dia berpuasa, semakin lama masuk Ramadan, emosinya semakin stabil. Di kantor tak marah-marah, sama istri tak marah-marah, sama anak juga begitu. Pendek kata jadi orang bijak. Itu berarti Ramadannya sudah mulai berasar. Yang ketiga apa yang akan timbul? Wal 'afina 'anil nas. Timbul sifat selalu memaafkan orang. Sifat pemaaf timbul dalam dirinya. Itu pengaruh dari ibadah puasa. Tapi kalau justru dendam yang semakin menjadi-jadi, ketahuilah bahwa ibadah puasa kita bermasalah. Perbaiki, karena masih ada sisa waktu yang sangat berharga. Orang yang puasanya betul, qiyamul lailnya diterima oleh Allah, maka akan timbul sifat sering memaafkan. Yang paling berat itu adalah memaafkan, bukan minta maaf. Minta maaf senang ya, minta maaf ya senang. Tapi yang rugi yang punya barang ini. Tapi dia memaafkan. Minta maaf adalah kewajiban, tapi memberi maaf adalah kemuliaan. Maka dia memilih sifat mulia, yaitu sering memaafkan kesalahan manusia. Itu akan timbul kalau puasa kita makbul. Dan yang terakhir apa yang akan timbul? Semakin kuat kita puasa, semakin kuat timbulnya. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zikrullah fastaghfirullah li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila dia melakukan kesalahan, baik kesalahannya kepada Allah atau kepada dirinya sendiri, lalai dia, zakarullah, cepat-cepat dia zikir kepada Allah, ingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, segera dia istighfar, bertaubat, memperbaiki diri. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, karena memang tak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah. Artinya apa? Akan lahir dengan segera sifat mudah, cepat dia bertaubat apabila dia bersalah, apabila dia tersalah, apabila dia silap. Yang pertama rajin berinfak sedekah. Yang kedua mampu menahan emosi dengan baik. Yang ketiga lahir sifat pemaaf di dalam dirinya. Yang keempat dia sering senantiasa bertaubat kepada Allah. Itu akan timbul oleh puasa yang baik. Mudah-mudahan kita semua
menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah hingga mendapat sifat-sifat yang mulia sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.